Putri. Gali Sadiwa. Fatimah Zahra. Fabian. Materi hari ini yang Ibu akan sampaikan yaitu kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan semua aktivitas manusia yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengapa kegiatan ekonomi diperlukan? Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, alat pemuas kebutuhan terbatas, manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan untuk menambah nilai guna barang dan jasa atau menciptakan barang baru. Contoh di produksi yaitu menanam padi. Petani menanam padi, penjahit membuat baju. Apalagi? Pengrajin membuat gerabah. Ya, semua aktivitas itu disebut produksi karena menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan produksi yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan keuntungan produsen, menciptakan kemakmuran masyarakat. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang yang kita distribusikan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jenis-jenis distribusi. Satu, jenis distribusi langsung atau tanpa perantara. Contohnya pembuat roti rumahan yang hasil produksi itu langsung dikonsumsi oleh konsumen. Terus semi langsung atau lewat cabang produsen. Contohnya produsen menyalurkan ke toko miliknya sendiri seperti produsen HP atau HP Samsung yang mendagangkan atau menjual barangnya ke toko Samsungnya atau dari Samsungnya sendiri. Terus distribusi tidak langsung, barang disalurkan lewat perantara seperti agen, pasar atau minimarket. Tujuan distribusi menyalurkan barang dengan tepat, menjaga kelangsungan produksi, memenuhi kebutuhan masyarakat. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya makanan, memakai pakaian, menggunakan listrik dan sebagainya. Tujuan konsumsi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, menjaga kesehatan, menunjukkan status sosial, menikmati estetika atau keindahan. Oke, ada yang paham sampai sini? Paham. Oke, kalau paham dengan pernyataan ibu akan bertanya ya. Apa kegiatan yang sering kamu lihat di sekitar kamu? Ya. Jual beli jajanan di kantin sekolah dan di warung tetangga. Iya, tepuk tangan. Kalian sering melihat kegiatan ekonomi di sekolah kita. Kegiatan ekonominya apa aja? Kalian bisa jajan,
Ya. Pernah, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan kita harus membeli dan menjual produk. Ya, betul. Tepuk tangan. Kita sebagai manusia, sebagai masyarakat itu membutuhkan atau melakukan kegiatan ekonomi setiap hari. Entah itu untuk makan, entah itu untuk membeli sesuatu atau membeli kebutuhan pribadi, membeli kebutuhan primer, membeli kebutuhan yang membeli kebutuhan yang membutuhkan kehidupan sehari-hari. Ya, sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Ya, karena ini sudah berkelompok, jadi Ibu akan memberikan nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Waktunya 10 menit, ya. Oke, Ibu akan bagikan. Waktunya 10 menit. Ada kesulitan? Ada apa? Bisa bekerja dengan bekerja sesuai pekerjaan. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diskusikan. Bekerja dan berdagang. Contoh bekerja, bertani lalu dijual padinya. Berkebun, contohnya menanam sayur dan bibit-bibitnya. 2. Sebutkan kegiatan produksi yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Apa saja bahan baku yang digunakan dan apa produk yang akan diproduksikan. Produksi padi, bahannya beras.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini adalah kegiatan ekonomi itu erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kehidupan kita sehari-hari juga melakukan setiap apapun melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa produksi tidak ada barang yang kita bisa konsumsi. Tanpa distribusi tidak ada barang yang sampai ke konsumen. Barang tidak dan tanpa konsumen, barang tidak akan digunakan oleh kita. Jadi tidak ada konsumen, produksi pun tidak beroperasi. Cukup sekian materi hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa diterapkan. Buang yang buruknya, ambil yang baiknya. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Semoga